待て。Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Sword Art Online The Movie Aria of Stardust Night atau Hoshinaki Yoru no Aria. Berbeda dari anime SAO biasa yang MC-nya terfokus pada Kirito, pada movie kali ini karakter utamanya akan tertuju pada Asuna, serta ada juga seorang karakter baru bernama Tozawa Misumi, di mana ceritanya sendiri menceritakan alasan bagaimana Asuna bisa terjebak ke dalam game SAO, perjuangannya bertahan hidup di sana, serta pertemuannya dengan Kirito. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut! Beta test 終了まで残り1分. Di awal scene, kita akan melihat 3 orang player yang sedang melawan seekor monster ular bertubuh samurai. Dimana karena kelincahan monster itu serta daya serangnya yang luar biasa, 3 beta tester itu pun sampai jadi kewalahan dibuatnya. Tapi tiba-tiba, muncul seorang player lain yang hanya dengan sekali tebasan saja berhasil mengalahkan monster itu. Dan cerita pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke kediaman Asuna, dan seperti yang kita tahu, Asuna merupakan putri orang kaya serta selalu hidup serba berkecukupan. Namun seperti kata pepatah bilang, uang tak bisa membeli kebahagiaan, terlihat hubungan antara Asuna dengan sang ibu agak kurang akur. Di mana watak sang ibu yang tak pernah merasa puas atau sekedar memuji hasil yang dicapai oleh putrinya, membuat sarapan bersama pagi itu terasa kurang mengenakan. Setibanya ke sekolah, bisa kita lihat Asuna merupakan pribadi yang ramah dan gampang bergaul dengan orang di sekitarnya. Yang hal tersebut sangat berkebalikan dengan satu siswi bernama Tozawa Misumi. Dijelaskan, Misumi merupakan murid terpintar seangkatan mereka, serta seperti memiliki aura yang membuatnya terasa sulit untuk didekati. Namun meskipun demikian, Misumi sebenarnya adalah seorang pro player Tekken atau Street Fighter, dan sering menjuarai perlombaan di beberapa game center, yang kebetulan dilihat oleh Asuna, hingga terjalinlah hubungan sebagai sesama gamer di antara mereka. Pasti di sekolah kalian dulu ada murid yang nggak pernah belajar, tapi nilainya nggak pernah merah. Nah, seperti itulah sekiranya bakat yang dimiliki oleh seorang Misumi. Dan berhubung sebentar lagi game SAO akan rilis secara global, gadis itu pun mengajak Asuna supaya ikut bermain. Tapi seketika pula, Asuna kembali teringat dengan sosok ibunya yang pasti tak akan diizinkan. Sekembalinya ke rumah, saat kebetulan sedang masuk ke kamar kakaknya, disitulah Asuna menemukan sebuah nerf gear lengkap dengan game SAO, hingga membuatnya jadi gelap mata dan ingin mencoba game tersebut. Link start. Dan disinilah nasib sial Asuna baru dimulai. Saat masuk ke dalam dunia game tersebut, Asuna yang seorang newbie pun terheran-heran melihat betapa realistisnya dunia itu. Serta tak lama ia kemudian dihampiri oleh seorang NPC pemandu yang bertugas menjelaskan mengenai game tersebut. Lantas Asuna dengan suara lantang bicara kalau ia sedang mencari temannya bernama Misumi. Namun seperti yang kita tahu, sangat jarang ada pemain yang menggunakan nama asli saat bermain game online, dan walaupun ada, pasti lebih banyak yang pakai nama palsu, apalagi Hode. Yang hal tersebut ternyata juga dilakukan oleh Misumi. Tapi tiba-tiba, Mate. tanpa diduga, muncul seorang player di awal scene yang mengaku sebagai Misumi dan meminta Asuna untuk berhenti meneriakkan nama aslinya. Tentunya sebagai seorang veteran dalam bermain game online, Misumi pun menjelaskan kalau nickname-nya di sini adalah Mito, lalu mengajak Asuna berkeliling untuk mengenalkan game SAO secara lebih detail. Terlihat mereka berdua pun pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli senjata, lalu dilanjutkan berkeliling kota hingga sore. Nah, disinilah momen tak terlupakan semua penonton SAO adalah ketika Asuna yang hendak logout, tiba-tiba tak bisa menemukan tombolnya, begitu pula dengan Mito. Serta di waktu bersamaan muncul semacam partikel cahaya menyelimuti tubuh mereka, yang saat membuka mata ternyata sudah diteleportasi paksa di aula kota. Dan sama seperti cerita di season 1,
muncullah sosok Kaeba Akihiko lalu menjelaskan kalau mereka semua takkan bisa lockout sebelum berhasil menyelesaikan 100 lantai. Dan apabila mencabut paksa atau mati di dalam game, maka gelombang listrik akan langsung menyetrum otak mereka hingga tewas. Serta sebagai bentuk perpisahan terakhir, Kaeba pun memberikan sebuah item berupa cermin yang seketika membuat semua orang di sana tampil dengan wujud aslinya, tak terkecuali untuk Mito. 最後に忠告しておく。これはゲームであっても遊びではない。プレイヤー諸君の健闘を祈る。Benar saja, setelah mendengar pengumuman tersebut, langsung terjadi kepanikan hebat dan membuat insting bertahan hidup seseorang benar-benar diuji. Dimana ketika melihat player lain pergi, Mito pun juga langsung mengajak Asuna berangkat karena tahu wilayah perburuan sekitar kota sebentar lagi akan diserbu, yang tentunya sangat tidak worth it untuk leveling. Lantas, Asuna yang masih dilanda perasaan cemas sekaligus takut pun belum bisa menerima fakta kalau dirinya sekarang harus terjebak ke dalam sebuah game kematian. Tapi beruntungnya berkat kehadiran Mito yang berjanji untuk selalu berada di sampingnya, Asuna pun akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan. Beberapa waktu berlalu, terlihat Asuna sekarang sedang dilatih oleh Mito untuk bertarung melawan monster. Dan meski sempat kesulitan di awal karena tak pernah memegang pedang sebelumnya, namun berkat ajaran dari Mito, mana lagi pengaruh dari tubuh Asuna yang dasarnya sudah atletis, maka tak perlu waktu lama, ia pun akhirnya bisa menguasai cara menggunakan sword skill. Yang dari sini mereka berdua pun berjuang keras bersama demi menaikkan level, supaya bisa bertahan sekaligus memperbesar peluang hidup dalam game itu. Hingga tibalah mereka berdua ke dalam sebuah dungeon, dan disinilah Asuna akan melihat kengerian untuk pertama kalinya. Di mana beruntung ia langsung dicegah oleh Mito ketika hendak membuka peti harta yang diduga adalah sebuah jebakan. Akan tetapi nasib player lain tak seberuntung dirinya yang membuat mereka pun harus dikeroyok secara beramai-ramai oleh monster hingga tewas. Dan Asuna serta Mito yang melihatnya pun tak bisa melakukan apa-apa selain diam bersembunyi lalu pergi. Di posisi seperti itu memang sudah sewajarnya bagi Mito tak bisa melakukan apa-apa. Tapi bagaimana jika kejadian serupa menimpa Asuna? Nah, kita akan mengetahui jawaban dari seorang Mito pada esok harinya. Dimana ketika mereka sedang berburu monster di area sekitar jurang, Mito yang kebetulan melihat sebuah monster langka membuatnya jadi tergiur dan memutuskan untuk berpisah sebentar dengan Asuna. Tapi itulah kesalahan terbesar yang harusnya tidak dilakukan, dimana meski Asuna seorang diri bisa mengalahkan para monster dengan mudah, tapi ia malah menyerang satu monster yang berkemampuan memanggil para monster lain hingga seketika membuatnya jadi terkepung. Sedangkan Mito yang berusaha menolong pun tanpa sengaja harus jatuh ke dasar jurang dan membuat mereka berdua jadi terpisah. Sontak melihat HP Asuna yang semakin menipis, otomatis memaksa Mito supaya bergegas kembali ke atas. Akan tetapi Mito pun harus melalui rintangan keras, yakni melawan monster tak terhitung jumlahnya, yang perlahan membuat HP-nya juga semakin terkuras. Sementara itu, kondisi Asuna kian memburuk karena meski berhasil melawan semua monster itu, tapi tiba-tiba muncul seekor mini boss yang otomatis membuat situasi Asuna semakin terdesak. Ditambah dengan Mito yang tak sanggup hati melihat Asuna mati di depan matanya, spontan membubarkan party mereka lalu kabur seorang diri. Dan apakah ini adalah akhir dari Asuna? Ya, disinilah muncul Babang Kirito yang walau seorang solo player tapi berhasil mengalahkan monster itu tanpa terluka sedikit pun. Dan Asuna yang masih syok melihatnya tak bisa bicara apa-apa. Sekembalinya ke penginapan, Asuna pun harus merasakan pahitnya dikhianati oleh sahabat sendiri. Ditambah ketika mendengar banyaknya pemain lain yang sudah tewas dalam permainan ini, semakin membuat dirinya kehilangan semangat untuk hidup. Akan tetapi meski tahu akan mati, setidaknya ia telah memutuskan untuk mati dengan caranya sendiri, yakni dengan melawan monster sampai titik darah penghabisan. Dan disinilah ia kembali berjumpa dengan Kirito. Sekedar info saja, Kirito masih belum menyadari kalau orang di hadapannya adalah Asuna. Lantas, sebagai sesama player, Kirito pun menyarankan Asuna untuk kembali ke kota demi mengisi supply. Namun Asuna yang telah membuatkan tekad untuk mati, mengabaikan saran tersebut, hingga ia yang dasarnya sudah kelelahan pun jatuh pingsan dengan sendirinya.
Dan ketika membuka mata, sudah ada Kirito di sebelahnya yang mulai dari sinilah awal kedekatan mereka akan terjalin. Kemudian Kirito pun mengajaknya ikut hadir ke dalam sebuah perkumpulan yang membahas mengenai penemuan bos lantai. Dan di sana juga rupanya ada Mito. Serta sama seperti di season 1, perkumpulan itu dipimpin oleh seorang beta tester bernama Diabel, di mana ia menyarankan untuk membentuk party yang terdiri dari 6 orang demi meningkatkan kesempatan hidup. Hingga membuat Kirito yang seorang solo player pun terpaksa membentuk party dengan Asuna. Malam harinya, saat semua orang berpesta sebelum bertempur habis-habisan besok, kita pun akan melihat Asuna sedang duduk sendirian di pojokan sambil memakan roti. Yang tak lama kemudian ia dihampiri oleh Kirito lalu membagikan krim padanya. Tak sampai di situ, Kirito juga menawarinya bermalam di rumah NPC yang ia sewa karena memiliki banyak fasilitas, terutama ada kamar mandinya, yang sontak membuat Asuna pun langsung ingin ikut. Singkat cerita, setibanya ke rumah yang dimaksud, Asuna pun langsung terharu karena untuk sekian lama akhirnya bisa membersihkan diri. Dan karena scene terlalu wangi, Mimin skip sampai keesokan harinya. Sembari berjalan ke tempat bos berada, Kirito pun menjelaskan strategi di mana mereka berdua akan melawan monster kecil supaya tim utama bisa fokus menghadapi bosnya. Namun perhatian Asuna justru tertuju pada Mito, bahkan ketika tiba di pintu bosnya, ia masih saja menatap gadis itu. Dan disinilah kita akan melihat titik perbedaan terbesar dari movie ini, yakni tubuh bosnya yang sekarang six pack dibandingkan dengan season 1 yang gembrot. Akan tetapi tanpa memperdulikan penampilan bos, para player di sana beramai-ramai langsung menyerang sehingga pecahlah pertarungan di antara mereka. Dan sesuai arahan dari Diabel, ada yang bertugas melawan anak buah, serta ada juga yang mengepung bos dari segala arah. Di mana berkat kerjasama mereka semua, nyawa bos pun tinggal tersisa 1 bar lagi. Namun disinilah teror sebenarnya baru dimulai, di mana bos tersebut tiba-tiba mengganti senjatanya menjadi sebuah pedang besar, bahkan mampu menggunakan sword skill, yang tentunya belum diantisipasi oleh Diabel hingga membuatnya terkena serangan telak dari monster itu. Tapi ketika Kirito hendak memberikannya potion, Diabel menolaknya lalu memberikan sebuah pesan terakhir. Sontak dengan kalahnya pemimpin mereka, para player di sana pun jadi kehilangan semangat untuk menang. Namun tidak dengan Mito, di mana meski sendirian ia terus saja melawan hingga membuat hati Asuna pun jadi tergerak untuk ikut membantu. Dan ketika melihat skill Asuna, Mito akhirnya sadar kalau orang itu adalah sahabatnya yang telah ia tinggalkan dulu. Tanpa rasa marah, Asuna ternyata sudah memaafkan gadis itu. Tapi fokus utama saat ini adalah membantu Kirito yang sedang melawan bos seorang diri. Sontak dengan cepat Asuna pun langsung melesat maju dan berhasil mendaratkan serangan pada bos itu. Serta di sini pula Kirito akhirnya menyadari kalau Asuna adalah orang yang pernah diselamatkannya dulu. Untuk sejenak Kirito pun sempat tak percaya akan apa yang dilihatnya. Tapi karena bos masih berdiri tegak di hadapan mereka, pertarungan pun harus dilanjutkan. Di mana berkat kombinasi dari serangan Kirito yang membuka pertahanan lalu lanjut diserang oleh Asuna, hal tersebut pun berhasil menguras HP bos hingga tinggal ke titik merah. Tapi di waktu bersamaan, bos tersebut juga menggunakan trik tipuan untuk menyerang Kirito, lalu membuat darahnya juga ikut menipis. Dan disinilah muncul Mito yang walau sebenarnya juga sedang sekarat, namun berusaha mengulur waktu dengan beradu skill melawan bos itu. Dan hal tersebut berhasil memberikan celah bagi Kirito serta Asuna untuk melancarkan serangan terakhir. Yang pada akhirnya, bos tersebut pun berhasil dikalahkan. Tapi walau sudah menang, muncul seorang pemain yang tak terima atas kematian Diabel, lalu memprovokasi player lain dengan menyalahkan para beta tester. Dan demi melindungi para beta tester lain seperti Mito, Kirito pun rela mengorbankan diri dengan mengambil peran sebagai penjahat hingga muncullah julukan legendaris yang sangat melekat pada dirinya, yakni sebagai Bitter.
Scene akhir menampilkan Asuna yang memutuskan untuk berpisah dengan Mito karena merasa telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya, di mana ia pun sengaja mengikuti Kirito ke lantai selanjutnya dan petualangan mereka pun masih berlanjut. Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Sword Art Online The Movie Aria of Stardust Night kali ini. Pesan yang bisa diambil dari tingkah Asuna adalah jangan memakai barang orang lain tanpa izin. Sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, serta share yang banyak. Sore dewa. Mata nih.